أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pak, lewat sudah di Pak. Bu, lewat sudah di Bu. Lewat buka tadi Bu. Lewat buka tadi Bu. Ano, ini sudah naik kok. Ano buka pasu tadi kok. Berarti tadi puasu. Lewat buka puasu dah Bu Pak. Ambo tanyo lewat buka puasu tadi. Bahas suaranya Bu masih lapar baru kakaknya. Alhamdulillah. Kalau kakaknya kan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukru lillahi wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin an-nuri dzati wa sirri syarifi syairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'da, jajaran pengurus Mushola Darul Quran Asyam, dari Bapak Ketuanya, Bapak Sekretarisnya, Ibu Bendaharanya atau Bapak Bendaharanya, dari ibu-ibu Majelis Ta'limnya, Kepala TPA-nya atau TPK-nya, dan seluruh jajaran pengurusnya, kita doakan agar dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, ditambahkan rizkinya, diberkahkan hidupnya, dimudahkan segala urusannya, ditambah anaknya dan ditambah istrinya. Amin ya robbal. Maaf Bu, cuma ngajarin. Yang saya hormati Nini Mama jadi pandai, budak kandung para alim ulama, tokoh masyarakat, pengambiran Ampalu Batu Kasih, Kota Padang, Provinsi Sumatera, Negara Indonesia. Alhamdulillah, kita doakan semoga negari ini sebagai negari ahli-ahli Al-Quran dan hafizul Quran dan ahli-ahli surga semuanya. Amin ya rabbal. Bapak Ibu, ini malam keberapa? Malam 17 atau 18? 17 atau 16? Puasa di sini kapan? Rabu, berarti malam 7. Berarti ini adalah salah satu turunnya pertama Al-Quran, yang disebut Nuzulul Quran. Nuzulul Quran itu adalah Al-Quran pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Gua Hira, yaitu penerimaan pertama wahyu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nih, di Indonesia itu biasanya diadakan namanya Nuzulul Quran. Perbedaannya wahyu penerimaan pertama dengan nuzul berbeda. Perbedaan nuzul Quran dengan terima turunnya wahyu malam 17 Ramadan itu berbeda. Kenapa bedanya? Tahu Pak? Tahu enggak? Sama. Nih, kalau nuzulul Quran
itu surat Al-Qadar. Turunnya Al-Qur'an. Kalau terima wahyu pertama surat Al-A'la. Dari ayat 1 sampai ayat 5. Ada yang hafal? Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bis lah tuh. Jupiter siapa ustadznya tuh? Oh itu ustadznya. Pertama Al-Quran diturunkan. Kenapa tanggal 17 Ramadan Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ketika itu Nabi Muhammad sedang sedih, ditinggal oleh istrinya yang pertama, yaitu istri tercinta, yaitu Umminda Khadijah. Umminda, ingat ya, kalau kita punya adab, jangan bilang Nabi Muhammad punya istri namanya Khadijah, nggak boleh. Dek, saya mau nanya, bapakmu namanya siapa? Yang mau nama bapak? Atau bapak Ayuan sekolah Yongko? Ya, nggak boleh. Harus memakai manggil namanya, kalau manggil orang tua, papa, abi, udah, ayah, udah, apa? Kalau ibu, orang tua yang perempuan, anaknya manggil pak, ibu apa? Mama, mama, bunda, umi, uni, ama, ama. Nah, hormati itu. Makanya Pak, dihormati ila lisan wa dzati makhluqin idatul qarib ila walidayhi. Apabila ada seorang anak menghormati kedua orang tuanya, maka dia harus sopan santun. Maka Nabi Muhammad menerima wahyu pertama saking sedihnya itu malam-malam jam 12 malam, lagi lalu, lagi mengerete, lagi kedinginan, sedang sedih. Biasanya lagi tidur, Umminda Khadijah ada di sebelah, sekarang tidak ada, yang boleh menyemangatkan itu seorang suami. Istri selalu memberikan semangat kepada suaminya, bukannya istri semangat, Pak, lihat PKR gini. Iya tuh, Pak. Oh iya, Pak. Ayo mati ya. Agak cebuset mah, wayoy, papa hayoye. Sedih. Ya Muhammadun ya Ahmadi, kum antum, bangun. Bangun, datang malaikat Jibril. Malaikat Jibril juga melukku. Jangan sedih, dibawa jalan keluar. Lalu setelah itu dibawa duduk, tenangkan jiwa. Ini ada pesan dari Allah. Baca. Iqra. Iqra. Belum. Iqra. Aina Iqra ya Jibril. Mau waktu Iqra ya Jibril. Apa yang saya baca ya Jibril? Dipeluk. Pelukan. Berpeluk. Coba ya. Buka lagi. Iqra. Aina Iqra ya Jibril. Baca ya Muhammad. Ya Habib. Iqra, 3 kali Iqra. Iqra, bacalah. Kalau engkau ingin berbuat sekali apapun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bahwasanya baca apa yang kamu inginkan, apa yang kamu perbuat, apa yang ingin kau jalankan. Jangan lupa sebut nama Tuhanmu, yaitu Bismillahirrahmanirrahim.
khalaqal insan min 'alaq. Khalaqal insan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra Muhammad. Khalaqal insan. Iqra, siang kau dari masamu, dari segumpal darah ya Muhammad. Beda dengan Nabi Allah Adam. Nabi Muhammad SAW dibuat oleh Allah melalui dari segumpal darah menjadi daging. Kenapa bisa? Karena ada ayahnya Abdullah, kakeknya, ayah itu, ayahnya Rasulullah, dan umindanya Ami. Beda dengan Nabi Adam. Betul. Makanya Nabi Muhammad dengan kita bedanya nggak jauh beda, sama. Cuma bedanya Nabi Muhammad diatasi wahyu. Makanya Iqra. Lain mulai kakak. Terus. Bu. Terus. Pak, terus. Ini Ustaz bukan tukang parkir. Mana dulu sini? Enak kalau kakak. Terawih jam berapa? Ini Isra Mi'raj. Ini nuzul Isra Mi'raj, nuzul Quran. Maaf, thank you Pak. Ayo, ada piti Pak. Nuzul Quran, penerimaan. Nuzul Quran ada turunnya Al-Quran di Baitul Sam. Itu apa? Langitnya bumi. Itu Darul Quran Sam. Makanya Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanggal 17 Ramadan, menerima wahyu pertama. Dipeluk Rasulullah. Iqra ya Muhammad, baca ya Rasulullah ya Muhammad. Iqra, apa yang kenapa Allah melahirkanmu? Iqra Muhammad, kenapa engkau dilahirkan? Iqra Muhammad, kenapa engkau diwujudkan dilahirkan? Iqra Muhammad, mana umatmu? Iqra Muhammad, mana tekadmu? Iqra Muhammad, siapa Tuhanmu? Kalau ilmu tasawuf katakan man araf nafsahu faqad rabbahu. Barang siapa akan mengenal dirinya, maka dia akan tahu siapa dirinya. Barang siapa akan mengenal dirinya, maka dia akan tahu siapa Tuhan. 17 Ramadan, terima wahyu pertama. Nih kebesarannya. Imam Syafi'i 3 bulan menangis, ya Allah, pencapaian sila Ramadan, mencapai awal ya Allah. Kenapa? Imam Syafi'i kalau baca Quran 1 hari bisa 2 kali khatam. Dia bisa nggak 1 hari khatam? Baru panik gelas. Pak bisa sampai khatam? Baru dapat dia cok. Panik, maleh, latihan, yo, jalan. Beda kita dengan Imam Syafi'i, imannya berbeda. Ambil saja 1 hari cuma bisa 5 juz 1 hari. Enggak per jam dong, 1 hari 5 juz. Habis sholat subuh 1 juz, habis sholat zuhur 1 juz, habis sholat asar 1 juz, habis sholat maghrib 1 juz. Ini kalau puasa maghrib usahakan, alhamdulillah 1 juz cuma setengah jam, 1 juz setengah bisa karena membaca. Kalau hafal maka hafal, jangan lupa bawa kitabnya. Kalau dihafal takut beko ada yang terlewat, beko nggak hafal, beko melencet, beko pas. Makanya menghafal sambil baca Quran. Setengah jam ambil 1 juz. Kalau 1 juz 24 jam, setengah jam, berarti 1 jam 2 juz. Kalau kali 24 berarti dapat berapa? Hah? 1 jam 2 juz.
Kalau dikali 24, 48, balapnya ada. Bisa. Beko berang laki wat. Beko berang piniwat. Kenapa? Dia tidak makan awak, tidak sahur awak besok karajo. Kalau tidak karajo, beko tak pinjau tak pinjau masuk karajo itu dan absen, tidak dapat THR. Ya tuh Pak. Aku malah dia tuh THR. Nih, Al-Quran. Tujuannya turun Al-Quran adalah berpedoman. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk siapa, kenapa, ada apa, kenapa, apa tujuannya. Al-Quran diturunkan untuk siapa? Untuk semesta alam beserta isinya. Siapa isinya? Quran. Yang pandai baca ke manusia. Iblis pandai. Iblis dulu namanya Azazil, lebih pandai pada awak, hafal. Pandai Pak. Iblis gara-gara sifatnya kare anu dari surga diusir. Betul. Akhirnya kenapa kare anunya? Gara-gara nggak mau sujud kepada Adam. Masuk sujudnya bukan menyembah, menghormati. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna, paling mulia. Itu tujuannya. Menjadi khalifat langit dan bumi. Itu tujuannya. Bukan menyembah, tetapi kenapa Adam? Kenapa iblis? Azazil jadi iblis nggak mau menyembah Adam. Kenapa? Karena Azazil, karena iblis tahu sifatnya manusia. Kok kita terangkan seketik lain apa ada. Lanjut baca marah sampai selesai. Besoknya lagi mah ikut pulang jabaramu kok nyatunya. Surat Al-Baqarah ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Tahu artinya? Sambung. Baca rentangin kau. Wa minan nas, ini adalah ketika Rasulullah telah menerima wahyu pertama 17 Ramadan, lalu berkembang umat manusia, dikembangkan seluruhnya manusia dari jahiliyah menjadi zaman yang manusia paling bahagia, tahu dengan akal sehat mana yang benar dan mana yang salah. Nih firman Allah, ya Rasulullah, ini ada perintah Allah disampaikan kepada engkau melalui Jibril kepada Rasulullah. Apa itu? Wa minan nas, dan sebagian seluruh manusia, bukan seluruh sebagian manusia. Mayakul mereka berkata, amanah billah wal yaumil akhir. Tafsirnya pecahannya surat Al-Baqarah 285. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Tuh. Sampai situ pecahannya. Rukun iman ada 6 per. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Disambung wal yaumil akhirih wa qadarihi wa syari'allahi ta'ala. Nah, kalau udah beriman, udah dekat kepadamu, mereka iman kepada Rasulnya, yaitu Muhammad. Udah beriman ketentuan iman kepada Tuhannya. Pasti apa? Yaitu menyebut namanya sholat. Pasti rajin sholat. Kalau orang beriman, sholatnya rajin.
Ini sebagian dari seluruh manusia yang beriman udah pemilu pasti sholatnya rajin, ngajinya rajin, puasanya rajin, sedekahnya rajin, berbuat baik rajin, menolong orang lain rajin, berzikir rajin, tahajud, menfitnah, nyari domba, mencium, mengimpi, pokoknya segala sholatnya rajin, ngajinya rajin, puasanya rajin, zikirnya rajin, sedekahnya rajin, tahajudnya rajin, sholat sunnah duhanya rajin, Senin Kemisnya rajin, ya enggak? Nolong orang rajin, berbuat baik rajin, menjaga silaturahmi rajin, menggunjing rajin, memfitnah rajin, mendengki rajin, mencilo rajin, korupsi rajin, ngadu domba, becaka, ini segala rajin lah dari segala lainnya. Mudah-mudahan di situ tidak ada. Tunjul Quran tujuannya Al-Quran. Lalu Rasulullah taibu hati diimu, ya sahabati, aina Bilal, aina Bilal, mana Bilal, mana Bilal. Himbau Bilal, panggil Bilal. Dihimbau Bilal, Pak, dihimbau. Lari Bilal, tiba-tiba, ya Bilal. Ya Rasulullah, limaza ya Rasulullah? Kumpulkan umat seluruhnya saudara kita. Lalu kakak bilang kok bunuang ke bukit. Menghimbaunya tak pakai tua dulu. Bapak-bapak, ibu-ibu, sahur. Timbul tak pakai ayat Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan. Kalau seandainya awal azan subuh harus ngaji anak-anak pesantren Ramadan atau kuliah subuh tiap minggu, biasa pagi azan, ini tiba-tiba udah ada pengajian apa-apa jam 10 pagi azan, kira-kira keluarga mana saya azan kok, saya main mik kok, mana kok, saya bilang bingung enggak? Iya dong. Di zaman Rasulullah enggak bingung, itu himbauan. Kalau orang azan itu dia untuk menghimbau umat, berarti datang panggilan. Minta waktu juhur bismillah, alhamdulillah al-azan subuh. Qomat alhamdulillah ala qomat. Juhur alhamdulillah rasulullah. Qomat dia alhamdulillah qomat. Asar alhamdulillah asariyah. Itu yang mengecil sembahyang. Dia mengecil sembahyang. Tahu dari mana kamu ngecek mah? Jangan sampai itu sering terjadi. Nah, dihimbau datang umat. Ya Bilal, di mana antum ngajinya? Anak al-mawjud di ma'lumat ila Rasul. Ada pengumuman dari Rasulullah Muhammad Rasulullah. Mahana apa itu? Mahali di umat ma'lumat itu. Apa itu? Kumpul datang Rasulullah. Bertanya, Pak, wahai sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, aku ada pesan. Sebagian dari umatku, tidak seluruhnya, kadang-kadang di belakangku engkau buat elok. Kalau mengecil, elok mana? Kalau tipu aku berdeba, Rasul, let's start. Baru dia, let's start. Ada apa? Cukup. Nah, di belakangku cukup. Gara-gara tak tipu, taknya banyak dia. Di pilo je. Kalau baca tu siko ujung awak mereka yo lah. Dia pantang kolektor di polo mereka ampun tu. Dia koperasi di polo, dia bang mekar di polo baca roh ego. Menolong orang.
tipu orang sampai Rasulullah. Akhir bertanya, bicara, wahai sahabatku, saudara-saudaraku, aku ini sudah umur saya sudah lanjut. Aku bertanya, kalau seandainya aku nanti tidak ada di kalangan kalian semua, apakah kalian akan kembali ke belakang? Ditanya, apa maksudnya? Kalau saya tidak ada di antara kalian semua, aku dipanggil Allah, apakah kalian akan kembali ke belakang? Tadinya kalian beribut, kalian tentang harta, tentang masalah kedudukan, jabatan. Aku tidak ada. Apakah kalian mau belajar ilmu agama? Apakah engkau mau belajar ilmu ketuhanan? Apakah kalian akan ribut lagi tentang kuasaan? Atau kalian akan berpaling dari keimanan, dari ketuhanan? Dan apa yang aku sampaikan kepada kalian semua? Tidak, ya Rasulullah, tidak. Kalau tidak, aku titipkan. Apa itu? Nih, kitab suci Al-Quran. Terimalah. Ini wahyuku. Terima. Aku menerima 17 Ramadan. Petunjuk untuk umat, petunjuk untuk alam, untuk pedoman, untuk menjaga moral, untuk kita bersatu. Karena Al-Quran adalah penyelamat kita yaumil kiamat. Makanya 17 Ramadan. 17 Ramadan dijalankan. 17 Ramadan itulah pertepatannya nuzulul Quran. Maka nuzulul Quran itu adalah tujuannya apa? Agar seluruh manusia bulan Ramadan ini memperbanyak baca Al-Quran dan terjemahnya, perbanyak zikir, perbanyak sholat malam, itikaf, banyak sedekah, berbuat baik, pokoknya jangan mulutnya munculnya baik. Nanti ujung-ujungnya puasa itu bagaikan air galon isi tahu air galon isi ulang baru awak ambil yang berpesan karena awaknya beli isi ulang air galon sampai rumah 3 hari Allah habis lo pagi lagi kesinan sampai lagi sampai rumah 3 hari Allah habis lo baru lain puasanya diterima tetapi pahalanya terkikis batu karena mulut kita tidak bisa kita jago. Makanya wa ma hum bimu'minin surat Al-Baqarah 8 itu mereka tak beriman. Gitu. Nah di sini mudah-mudahan singkatnya yang terakhir adalah nuzul Quran adalah 1000 pahalanya 1000 bulan. Barang siapa mendapatkan Lailatul Qadar pada malam hari ini sampai turunnya malam ini sampai malam takbiran, kalau dapat alhamdulillah, gak usah langsung cepetannya aja alhamdulillah. Mau baca caranya. Pertama, anak-anak harus minta maaf kepada ayah dan ibu. Bisa baca we macam PPT mah odeko dah macam PPT mah aku balon ke bayi ke baca. Nah, anak kalau pengen cerdas mau pintar, pertama kalau bayi mau mengaji, pertama mengecek ke ayah induk, cium tangan, kok cium tangan caroyo siko sini cepet sini capek belum suka panggil ke harimau cium jadi salammu begini, maaf yo cangkok gantian ya enggak. Jadi cium tangan itu kadang-kadang cium tangan mau deko mana kuliah cium tangan mau deko takut amat sih. Kenapa? Ini kalau jangan lupa saya saja
Ambo saja di rumah awak ajan anak-anak. Orang anak ambo mencium tangan ambo meretaku. Ambo cium anak ambo lo meretaku. Ambo cium lagi tangan pemerintahku. Tangannya. Yang itu istri ambo cium tangan prabowo, cium tangan mereka. Ambo cium lagi istri ambo tangan parinya dan bawahnya pulau. Kenapa? Ini saya menghormati istri saya dan saya minta doa kepada begitu pun anak saya hormati, engkau adalah anakku karena engkau ditipangku dan aku cium mulut telapaknya karena aku minta doa engkau sebagai anak untuk ayahnya. Begitu bisa cium begini kadang mereka mana ada sunahnya bisa Pak. Nah nuzul Quran itu adalah kebaikan ilmu. Nah, makasih ya. Siapa namanya? Hah? Yuli? Nogi. Betul banget. Laki-laki ya. Yang terakhir adalah kita sebagai manusia harus saling hormat, kalau orang cinta Quran, Darul Quran adalah penunjang pimpinan pada diri kemuliaan pada diri. Darul Quran adalah Quran Darul penunjang kemuliaan. Mudah-mudahan musola Darul Quran Syab ini menjadi warga Ahlul Quran, Hafizul Quran, menjadi anak-anak yang soleh dan keluarga ayah ibunya menjadi keluarga soleh dan soleha dan keluarga sakinah mawaddah waroh. Amin ya robbal. Yang terakhir adalah nuzul Quran. Barang siapa memperbanyak dari malam 17 Ramadan, khususnya bulan Ramadan dari awal pertama sampai terakhir, baca Qurannya nggak pernah putus, bersedekah nggak pernah putus, berbuat baik nggak pernah putus, terus tidak pernah ada bicara yang tidak baik. Bicaranya dalam hati ngomongnya baik, dari mulut juga ngomongnya juga baik. Pokoknya harus bersih luar dalam. Ibaratnya kata Agim, jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati cahaya Ilahi, jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati cahaya Ilahi. Amin ya robbal. Bisa Bu? Bisa Pak? Yang terakhir, fawailul lil musallin, banyak orang sholat tapi masuk neraka war. Kenapa? Habis sholat ngomongin orang. Iya toh. Habis sholat ngunjungin orang. Iya toh. Jangan sampai. Habis sholat Allah, lagi sholat Allahu Akbar. Lama pada di apa di video. Allahu Akbar. Lihat kunci rumah dia. Allah. Oh jangan berpikiran itu yang membuat awak masuk neraka. Ustaz, kalau awak sholat kecelutan, kece sholat itu akan terima kecuali khusyuk ya dong. Kece dan baluran, aduh betul. Tapi kita punya nama imam. Ada Imam Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, 4 mazhab Indonesia. Itu silsilahnya sampai ke Rasulullah. Ilmunya sampai. Kenapa? Kita ini manusia awam. Kalau seandainya kita sholat, pikirannya kemana-mana, nggak khusyuk waktu sholat kita berhenti, teruskan atau ulang lagi. Pak, tanya cik, seandainya awak sholat tidak khusyuk, apakah sholat kita berhenti, diulangi atau lanjut? Hah? Ulangi. Ada yang lanjut lagi nggak? Lanjut. Ada ulangi.
Kalau diulang-ulangi Bu sampai jam berapa selesai? Tidak khusyuk. Allah pajakku sekolah di negara itu ada. Kalau diulang-ulangi lagi tidak akan selesai. Maka walaupun tidak khusyuk tetap sholat jalan sampai selesai. Makanya pahala sholat sendiri pahala 1 derajat. Kalau sholat berjamaah di masjid atau di musola 27. Kalau sampai dalam berjamaah sholat nggak khusyuk, insya Allah dapat pahala semua. Kalau sampai berjamaah satu orang khusyuk, dihitung khusyuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hebatnya. Coba kalau sendiri, takut curang, enakan sholat berjamaah atau sholat sendiri? Jamaah, nggak bisa musola aku penuh sore, dan sampai penuh di luar. Mudah-mudahan Ramadan kalau bisa musola Darul Quran Syaf ini bukan hanya Ramadan saja, sesudah Ramadan taruh. Amin ya Rabbal. Intinya adalah bulan Ramadan ini perbanyak baca Al-Quran, selalu berbuat baik, bersedekah, berbanyak amal ibadah, perbanyak pahala, jangan sampai berbuat dosa walaupun 1 titik saja. Bisa tuh Bu? Bisa tuh Pak? Bisa tuh Dek? Oke? Bisa coy? Alhamdulillah. Demikian dari saya. Apabila ada sumur di ladang, bolehlah saya menumpang mandi. Apabila ada umur saya panjang, bolehlah saya berjumpa lagi. Apabila ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam peti. Apabila ada kata-kata yang kurang sopan menyinggung perasaan Bapak Ibu jamaah musola Darul Quran Syaf ini yang tersinggung dari saya apa yang disampaikan, tolong jangan simpan dalam hati, jangan laporin sama polisi, nanti nggak ketemu lagi. Lagi apa dulu? Lagi waktu Pak, lagi kepanjangan Pak Bu, lagi apa dulu? Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.